Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital, banyak fenomena menyimpang muncul tanpa kendali. Salah satunya adalah grup-grup Facebook yang memuat konten fantasi sedara, sebuah bentuk imajinasi seksual terhadap anggota keluarga sendiri, yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan terlebih lagi bertentangan secara mutlak dengan ajaran Islam. Dalam Islam, zina adalah dosa besar dan berfantasi tentang zina, apalagi dengan mahram atau keluarga dekat seperti ibu, ayah, saudara kandung, adalah bentuk kerusakan akhlak dan pikiran yang sangat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat ke-32. Meskipun hanya dalam bentuk fantasi dan tidak dilakukan secara fisik, Islam telah melarang mendekati zina, termasuk melalui pikiran, tulisan, dan tontonan. Ini adalah peringatan bahwa dunia maya bisa menjadi ladang maksiat jika tidak dikendalikan dengan iman dan ilmu. Dalam Islam, pikiran dan pandangan yang tidak dijaga bisa menyeret seseorang ke dalam dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menetapkan atas anak Adam bagian dari zina yang pasti dia lakukan. Maka zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga adalah dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan menyentuh, dan zina kaki adalah dengan berjalan ke tempat zina, dan hati berhasrat dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan itu." Hadis riwayat Muslim. Maka berfantasi tentang hubungan sedarah walau belum dilakukan secara fisik termasuk dalam zina hati dan zina pikiran. Bahkan ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa angan-angan maksiat yang dipelihara bisa menjadi dosa nyata jika dinikmati dan terus-menerus dilakukan. Dunia nyata yang dijadikan tempat mewujudkan imajinasi kotor ini adalah bentuk nyata dari mendekati zina yang harus dijauhi. Islam mengharamkan hubungan sedarah atau incest secara tegas. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara-saudara lelakimu, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuanmu." Quran Surat An-Nisa ayat ke-23. Ini bukan hanya larangan nikah, tetapi juga peringatan atas segala bentuk keterikatan seksual dan fantasi terhadap mahram. Bahkan dalam hukum Islam, zina dengan mahram atau incest adalah dosa yang sangat berat dan pelakunya bisa dikenakan hukuman mati, karena selain termasuk zina, juga mencederai kehormatan keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Ini adalah bentuk fitrah yang rusak dan penyelewengan dari kemanusiaan, dan Islam datang untuk menjaga kehormatan. Grup-grup media sosial yang menyebarkan fantasi sedarah bukan hanya tempat maksiat digital, tetapi juga menjadi perangkap setan yang menghancurkan hati dan akal. Dalam Islam, setan masuk ke dalam hati manusia melalui was-was, bisikan, dan menjadikan yang haram terasa biasa. Allah berfirman, "Dan sungguh akan aku sesatkan mereka dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka." Quran Surat An-Nisa ayat ke-119. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti karatnya besi." Lalu para sahabat bertanya, "Dengan apa membersihkannya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dengan membaca Al-Quran dan mengingat kematian." Hadis riwayat Baihaqi. Maka media sosial tanpa iman adalah sihir modern yang memperdaya, membius, dan menghancurkan fitrah manusia secara perlahan. Sebagai muslim, kita memiliki tanggung jawab terhadap mata, hati, dan pikiran. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas setiap pandangan, kata, dan angan-angan yang kita pelihara. Allah berfirman, "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat ke-36.
Maka meninggalkan grup-grup maksiat, tidak menyebarkannya, melaporkan kontennya, dan mengisi hari dengan zikir, tilawah, dan ilmu adalah bentuk nyata hijrah digital. Imam Ibnul Qayyim berkata, siapa yang menyucikan hatinya, Allah akan menjaganya dari keinginan syahwat yang menyesatkan. Ingatlah, kemuliaan bukan terletak pada apa yang dilihat banyak orang, tetapi pada apa yang Allah lihat di dalam hati kita. Fantasi sesat bukan hiburan, tapi jalan menuju kehancuran. Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini menginspirasi Anda, jadikanlah sebagai pengingat untuk senantiasa beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten penuh berkah lainnya. Bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekat, karena berbagi ilmu adalah salah satu bentuk sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.